A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini hari yang menggembirakan bagi kita, hari yang patut kita syukuri, di mana kita sudah berada insyaallah di pertengahan bulan Syawal. Ya, pertengahan bulan Syawal, dan termasuk juga bagian dari kesedihan kita, di mana pertengahan bulan Syawal berarti sudah sekitar 2 pekan lebih kita sudah meninggalkan Ramadan. Ya, namun kita tetap bersyukur pada Allah. Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa menghidupkan kembali amaliyah-amaliyah yang sebelumnya juga sudah kita rutinkan di bulan Ramadan. Insyaallah semuanya saya yakin masih dalam suasana ketaatan, semangat yang sama, karena yang berlalu hanya bulan Ramadan, tapi Al-Quran, musola, sholat sunnah, sholat malam itu masih tersedia. Ya, silahkan dimanfaatkan, dan insya Allah kita tetap mendapatkan kemuliaan walaupun tidak berada di dalam bulan Ramadan. Termasuk amaliyah yang juga sangat penting untuk kita laksanakan walaupun hukumnya sunnah, yaitu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, yang mana tambahan 6 hari ini menjadikan 1 tahun penuh kita bagaikan bulan Ramadan. Ya, jadi silahkan, masih ada waktu untuk kita tetap bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tentunya tidak terlepas dari yang namanya kemuliaan Ramadan. Dan kemudian juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya sudah dalam suasana yang berbeda dengan sebelumnya di bulan kemarin, yang mana bulan Ramadan itu mungkin waktu kita untuk tidur sedikit, dan kita sudah mulai sedikit-sedikit tidur gitu ya. Tidurnya kalau kemarin tidurnya sedikit, kalau sekarang tidur sedikit-sedikit tidur. Kalau dulu waktu makannya sedikit, kalau sekarang sedikit-sedikit makan. Alhamdulillah, tetap kita syukuri ya. Dan kemudian yang paling kita syukuri adalah kesempatan untuk kita kembali menapaki ketaatan untuk bekal kita di yaumil akhir nanti. Dan saya mohon izin untuk kita bersama-sama mendoakan, ya, dimana kita ketahui bahwa setiap jiwa manusia, setiap yang hidup akan merasakan mati. Dan qadarullah, hari ini ada orang tua dari sahabat kita di sini yang telah wafat tadi pagi ya, tadi pagi di Palembang ya, tadi malam di Palembang, dan hari ini dimakamkan. Jadi saya izin kita doakan bersama-sama untuk almarhum ya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan kemudahan-kemudahan di alam barzakh, dan nanti di alam akhirat. Termasuk untuk keluarganya, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan menjadikan apapun momennya adalah momen untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah untuk beliau. Kita bacakan secara sir saja. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah bi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, juga mudah-mudahan apa yang kita baca juga bisa menjadikan wasilah kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita juga yang juga mungkin sudah mendahului kita. Ya, jadi tidak hanya sekedar almarhum yang sudah kita doakan, tapi juga doa tersebut untuk seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita serta untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk umat beliau yang mana salawat dan salam juga seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Oni tadi ya selaku MC bahwa mudah-mudahan kita juga termasuk dalam pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat dan salam ini senantiasa kita curahkan tidak hanya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, tapi juga pada para sahabat, pada kerabat beliau, dan juga para pengikut-pengikut beliau. Dan insya Allah kita juga termasuk dari pengikut beliau. Dan tidak lain tidak bukan itulah tujuan kita. Nah, kembali kepada bahasan kita. Ya, insya Allah di setiap Senin malam tentunya sudah menjadi agenda rutin, yaitu agenda ngetam, ya, ngerumpi tentang Islam. Dan ini inisiasi dari Ustadz Arif Alimuddin, ya. Insya Allah nanti kita akan hadirkan kajian-kajian yang lain selain dari kajian rutinnya, ya, supaya tidak bosan gitu ya. Kalau saya terus nanti bosan. Baik. Untuk malam hari ini kita ingin sedikit ya membahas terkait dengan tema yaitu jalan pulang, dengan judul jangan lupa jalan pulang. Ya, tadi beberapa jamaah sudah ada obrolan ya, ternyata sebagian mudik sebagian tidak ya. Jadi sebagian sudah pulang ke kampungnya dan pulang kembali ke sini. Artinya kalau kita sebut pulang, itu sudah momen di mana momen itu melekat dari diri kita, ya, baik perantauan ataupun bukan. Ada yang namanya pulang, entah itu pulang ke rumah masing-masing, entah pulang ke rumah orang tua, ataupun pulang ke tempat lain. Ya. Dan tentunya untuk di dunia saja kita senantiasa perlu namanya planning ya dalam hal pulang. Ya, ada yang 2 pekan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 hari. Planningnya pasti berbeda-beda. Ya, baik itu dari sumber dana, baik itu dari persiapan pakaian, persiapan kendaraan dan sebagainya. Tentunya banyak yang sudah dipertimbangkan. Sehingga terpilihlah beberapa momen, baik itu momen lebaran maupun setelahnya, kita melaksanakan yang namanya pulang ya. Ada pulang kampung begitu. Dan ini adalah gambaran bahwa manusia itu sebenarnya ketika hidup pasti memiliki sebuah tujuan. Ya, pasti memiliki sebuah motif, pasti memiliki sebuah arah. Ya. Walaupun tidak punya tujuan, itu juga sebuah tujuan, gitu. Maka kita ketahui jika orang tidak tahu tujuan hidupnya, tentunya kita akan senantiasa bingung. Ya, ditanya mau kemana, jawabnya saya dari mana ya, saya mau kemana ya, saya untuk apa, kan begitu. Tapi pada dasarnya manusia tidak lepas dari yang namanya tujuan. Kita ketahui seperti itu. Hari ini pun kita hadir di sini bukan tanpa tujuan. Seandainya pun kita memilih untuk berdiam diri di rumah juga pasti dengan tujuan. Artinya tidak ada manusia itu yang namanya autopilot. Tidak terfikirkan gitu ya. Paling sedikit kita memikirkan apa yang menurut kita adalah sebuah hal yang bisa dipilih begitu sebagai sebuah tujuan. Nah, tinggal di sini tujuan itu memiliki makna atau tidak. Tujuan itu memiliki
teknis caranya atau tidak. Jadi sebenarnya kita itu bukan hidup tanpa tujuan, namun ketika tujuan itu tidak jelas, tujuan itu senantiasa berubah-ubah, maka yang menjadikan yang kemudian hadir adalah kebingungan. Ya, ibarat kata benda-benda yang di atas sungai. Ya, benda-benda yang di atas sungai itu biasanya ada yang ngikut arus, ada yang bertahan di arus atau melawan arus, tidak mau ikut arus. Kan dua itu saja kalau ada di sungai, sungainya mengalir. Nah, kita ketahui yang biasanya ikut arus itu adalah benda-benda yang tidak punya kehidupan. Ya, tidak punya kehidupan. Ya, macam-macam ya di sungai itu yang tidak punya kehidupan dan ikut arus. Ya, ada daunan, ada sampah, begitu ya. Kemudian ada yang lainnya, ya. Dimana ketika arusnya mengalir ke tempat sesuatu, ke tempat arah sesuatu pasti mengikuti, begitu. Namun berbeda dengan jika benda tersebut atau makhluk tersebut adalah makhluk hidup, maka dia tidak hanya mengikuti arus, tapi dia kadang-kadang melawan arus dan mengikuti apa kemauannya. Nah, manusia di dalam arus kehidupan ternyata juga terbagi dua tadi. Ada yang senangnya ikut arus, ya, orang mau apa ikut, orang rame apa ikut, ya, rame batu akik ikut, rame mancing ikut, rame kajian ikut, alhamdulillah ya, kalau rame kajian ikut, ya. Ada juga yang memang memiliki sebuah keunikan, kekhasan, dia konsisten, ya, konsisten, tidak mau ikut-ikutan, ya. Nah, biasanya perbedaan antara yang ikut-ikutan dengan yang tidak ikut-ikutan tadi hanya satu, ada yang punya tujuan atau tidak. Nah, kalau tidak punya tujuan biasanya diajakin bukan apapun sih ya. Kebanyakan kalau diajakin mau. Ya. Paling kalau ditanya, ngapain? Nganggur. Nah, kesini yuk, mau. Nah, karena tidak ada tujuan. Tapi kalau sudah ada tujuan, diajakin, ditawarin, biarpun tawarannya menggiurkan, dia akan tetap bertahan. Ya. Dia akan tetap bertahan dan tidak mau ikut-ikutan. Nah, tinggal yang mana yang mau dijadikan tujuan. Itu yang menjadi problem hari ini. Ya. Tidak semua orang memiliki tujuan yang jelas. Belum lagi ketika sudah jelas pun belum tentu benar. Ya, ibarat kata peta kehidupan, ya, kita kadang-kadang melihat orang lain terlebih dahulu, baru kemudian memilih. Ya. Walaupun sama-sama ikut-ikutan, tapi ujungnya tetap memilih. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita salah ambil langkah, maka untuk putar balik, ya, itu akan, ya, sedikit sulit lah, bukan sangat ya, akan sedikit sulit dan kehilangan waktu lagi. Nah, ini yang kita perlu renungkan. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan tujuan kita hidup itu masih sama. Tujuan Ramadan kemarin apa? Insya Allah masih ingat ya. Tujuan dari puasa kemarin adalah la'allakum tattaqun. Itu tujuan. Maka pada saat bulan Ramadan kemarin itu ngajinya kenceng, kalau tujuannya masih sama, lepas terminal Ramadan masih lanjut ngaji. Kalau sholat berjamaahnya rutin, selesai dari Ramadan, kalau tujuannya masih sama, maka dia akan tetap rutin. Ya. Sedekahnya juga rutin, di luar Ramadan harusnya rutin. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat kembali.
Ya, tidak usah jauh-jauh. Jadi tujuannya itu yang kemarin pun masih perlu kita pakai, yaitu tujuan dari latihan atau riyadhah di bulan Ramadan. Latihan menahan haus dan lapar, menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan pandangan, menahan hal-hal yang itu mubah tapi tidak bermanfaat. Itu pun bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Dan di luar bulan Ramadan, ya tentunya kita berharap semuanya juga masih bisa kita lakukan. Kemudian, apakah orang yang tidak memiliki tujuan itu akan berhenti dalam hidupnya? Ternyata tidak berhenti. Tidak memiliki tujuan tidak akan membuat kita itu bisa, istilah main game itu apa? Pause. Di stop dulu. Nggak bisa. Ya Allah, saya nggak punya tujuan hari ini, tolong di stop dulu jantung saya. Bisa? Ya. Stop dulu jantung berhenti gitu. Ternyata nggak bisa. Beda kalau itu film ya. Film kita masih ada gangguan, masih ada kerjaan, di pause. Bahkan ditutup, nanti ditonton lagi. Kehidupan ternyata tidak bisa. Semuanya terus berjalan. Bahkan detik yang tadi terlewat itu tidak bisa diulangi. Sekuat apapun kita menahan, nggak akan bisa ketahan. Artinya, kalaupun kita hari ini memilih untuk tidak memiliki tujuan, hidup itu ternyata tidak juga berhenti. Hidup juga tidak stop pada saat kita memilih untuk tidak lanjut dalam tujuan tertentu. Artinya, kita akan terus dituntut untuk memiliki tujuan, Bapak-bapak semuanya. Kita akan terus dituntut untuk memikirkan untuk apa kita hidup dan nanti akan kemana setelah kita hidup. Nah, terkait dengan tema adalah jalan pulang. Ya, perlu kita ketahui teman-teman semua yang mudah-mudahan Allah rahmati ya, bahwa kita itu pada dasarnya adalah perantau. Kita itu pada dasarnya bukanlah penduduk asli dunia. Kita ini keturunan dari ahli jannah, ahli surga. Siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Kita ini punya bapak moyang itu berasal dari surga. Artinya pulang kita, kalau bilang pulang kampung, harusnya ke surga. Ya, itu fakta. Kecuali ada yang bukan keturunan Nabi Adam. Mungkin ya. Kalau kita masih merasa keturunan Nabi Adam, berarti kita pulang kampungnya ke surga, tempat bapak moyang kita sebelumnya. Khawatir ada yang menganggap dari nyemotnya. Ternyata saya bukan keturunan Nabi Adam, saya penganut ajarannya Darwin, gitu ya. Ternyata nggak ada ya, insya Allah. Nah, itu adalah sebuah gambaran kita itu pasti punya yang namanya kampung halaman. Dan biasanya kenapa kita pulang kampung bagi yang perantau? Kenapa kita pulang kampung? Rindu. Yang paling kuat ada lagi sebenarnya, yaitu adalah dipanggil. Coba rindu aja tapi nggak ada yang manggil. Kadang-kadang bingung ke sana mau rindukan siapa. Yang paling kuat ya, tapi bukan berarti rindu bukan alasan ya. Rindu tetap alasan. Keinginan itu motivasi dari diri. Tapi yang paling kuat adalah ketika dipanggil, ditelepon, Pak RT. Ya. Pak bisa ke Jawa, ya, bisa ke Jogja. Ibu kangen sama cucu-cucu. Panggilan. Yang awalnya cuman ya nanti dekat-dekat Lebaran dengar telepon biasanya langsung persiapan. Beberapa hari kemudian pergi.
Ya, Kang Arif ini belum ditelepon aja sama keluarga di Sulawesi ya. Makanya kemarin gak jadi pulang ya kan gitu ya. Kalau ditanya rindu pasti rindu. Jadi yang paling menguatkan kita untuk pulang itu adalah panggilan. Nah, kita di dunia ini pun memiliki panggilan, yaitu panggilan pulang. Ya. Dipersiapkan atau tidak, panggilan pulang itu pasti datang. Dan ketika panggilan itu datang, nggak bisa dimundurin, nggak bisa juga dimajukan, barang sedikit pun. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan bahas jenis panggilan pulang yang kita harapkan. Ya sama kayak kita di kampung halaman. Panggilannya, saya dipanggil sama keluarga, tolong pulang, adekmu ribut sama suaminya, pulang sekarang, nggak beres ini. Kira-kira itu panggilan yang diharapkan atau tidak? Enggak ya. Kalau panggilannya begini, ayo pulang, ada tanah mau dibagi, cepet. Sekalinya karungan Pak. 10 karung, 20 karung, nggak apa-apa ya. Pulang-pulang buat tanah karungan. Nah itu panggilan yang diharapkan. Sama dengan panggilan kita. Ketika kita dipanggil oleh Sang Maha Pencipta. Yang mana jelas Maha Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan yang namanya panggilan. Ya. Apa panggilan dari Allah yang kita harapkan? Ada tanah yang dibagi, cepat pulang, tanah di surga mau dikapling, enggak begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya, dan itu disampaikan di Al-Quran, di kalamnya. Ya, ada yang tahu panggilan Allah seperti apa? Di juz 30 surah Al-Fajr. Ya, ada yang hafal. Panggilan Allah ayat 27. Allah memanggil kita dengan sebutan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai orang-orang yang jiwanya tenang. Ya. Ini panggilan dari Allah untuk hambanya. Terus kemudian dilanjutkan, ada perintah di sini. Ya, pertama menyeru dulu, hai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Dan di sini tidak disebut umum, tapi khusus. Artinya ini sifatnya individual. Panggilan ini individual. Ya, jiwa yang tenang. Nah, menurut Ibnu Abu Hatim menyebutkan ayat ini diturunkan untuk Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW. Ada juga Ibnu Abbas ya, dari pendapat riwayat Ibnu Abbas menyebutkan ayat ini diturunkan untuk Sayyidina Utsman bin Affan pada saat beliau memberi minum orang-orang Muslim dengan membeli sumur Yahudi. Ya, nama sumurnya sumur Ruma. Jadi Yahudi punya sumur yang dimana sumur itu dijual oleh dia kalau mau ngambil. Ya, jadi Yahudi itu otaknya dagang Pak, dari dulu tuh. Ya, apapun didagangkan. Kemudian Utsman bin Affan tahu umat Islam kesulitan kalau beli terus. Akhirnya dia belilah sumur tersebut ke Yahudi. Ya, kalau dari kisah ini ya, dibeli sumur tersebut dengan tawaran pertama harganya sangat mahal. Jadi ditawarlah oleh Utsman yang juga pebisnis. Ya, jadi oleh Utsman ditawar,
Bagaimana kalau separuh harga yang dari engkau tawarkan saja? Saya kurang ingat ya berapa nilainya. Dengan syarat hari ini punya saya, besok punyamu. Ya, jadi dibagi per hari belinya. Disiasati oleh Utsman bin Affan biar harganya turun. Ya. Yahudi akhirnya setuju. Oke, sepakat. Hari ini saya kasih harga, terus hari ini punya saya, besok punyamu. Jadi kalau hari giliran Yahudi yang punya, yang mau minum ke sana harus bayar. Kalau Utsman gratis. Kira-kira kalau Kang Arif mau ke sumur sana nunggu Yahudi yang jaga apa Utsman yang jaga? Utsman ya. Karena gratis. Akhirnya Yahudi kecelek ya. Pada saat dia mau buka harga untuk orang-orang minum, gak ada yang datang. Ya, ini siasat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi akhirnya Yahudi kasih, ya sudahlah buatmu aja. Tidak ada gunanya saya punya satu hari karena gak ada yang beli. Gitu. Nah, tapi kita bisa lihat di sini ada makna jiwa yang tenang di sini. Artinya Allah mengkhususkan kepada jiwa-jiwa yang tenang dulu untuk panggilan pulang yang akan disampaikan. Kemudian perintahnya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah. Irji' itu asal katanya roja', balik. Makanya kalau ada yang cerai kembali lagi namanya rujuk, ya kembali. Jadi kalau pulang itu namanya rujuk. Irji'i, kata Allah, irji'i, pulang kepadaku. Ila rabbiki, ya kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, yang dimana dengan hati yang ridho dan Allah juga meridhoi. Ya. Makna ketenangan di sini adalah hatinya itu sudah ridho, sudah ikhlas. Ya, kalau pulangnya ridho itu kan nyaman, Mbak ya. Kalau pulang tuh pengen pulang itu beda dengan disuruh pulang karena ada sesuatu. Apalagi kalau disuruh pulang sama istri terus ada sesuatu yang mau disampaikan, itu gelisah. Mau apalagi mau di check out ini misal gitu ya. Masalahnya nggak jauh-jauh dari keranjang kuning ya gitu. Nah, kalau pulangnya itu dengan radiyah, dengan keridhaan, dan Allah pun meridhoi, ini yang membuat jiwa tadi menjadi tenang. Ya, jadi inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa kitab tafsir. Ya. Beberapa juga menyebutkan bahwa kita itu puas dengan pahala yang akan diberikan dan Allah pun siap. Saya pernah membaca sebuah kitab ya, di sana menyatakan bahwa manusia itu pada saat, mohon izin ya, sakaratul mautnya itu akan berkumpul dua rasa yang itu akan menenangkan. Rasa yang pertama adalah rasa khauf atau takut, dan rasa yang kedua adalah roja atau harap. Takutnya dengan Allah, rojaknya juga dengan Allah, insya Allah ini akan menenangkan. Tapi kalau hanya takut, ini beda. Ya, dan roja itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita belum pernah beramal sama sekali. Ya. Coba saja teman-teman yang hari ini kerja sama orang, terus berharap gaji tapi nggak pernah kerja, kira-kira punya perasaan harap itu nggak? Nggak pernah masuk, nggak pernah ngerjain, dipanggil nggak pernah datang, tiba-tiba tanggal 1 mudah-mudahan gaji masuk. Kira-kira bisa nggak muncul itu? Maka khauf itu pasti ada karena kita pasti takut akan yang namanya ketidakridhoannya Allah.
tapi kita punya sesuatu yang kita harapkan, ya Allah, amalan hamba masih ada, tolong ya Allah diterima. Nah, ini maksudnya roja. Dan ini masuk ke dalam tafsir tadi bahwa kita berharap dengan pahala. Itu nggak ada masalah di sini. Ya, mengharap pahala itu wajar asal mengharapnya pada Allah. Kemudian Allah pun ketika melanjutkan ya untuk panggilan tadi dengan kata perintah lagi. Fadkhuli, udkhul. Ya, ini kalimat perintah juga. Fadkhuli, maka masuklah. Jadi kalau ada yang di luar, Assalamualaikum, udkhul. Nah, itu namanya suruh masuk. Ya. Kalau dukhul masuk, ya. Kemasukan. Kalau dukhul kemasukan. Nah, begitu. Disuruh masuk kemana oleh Allah? Fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam. Ini panggilan pulang yang terindah. Kalau sudah begini, kalau bisa cepat-cepatlah kita pulang, gitu ya. Ya, makanya kalau orang sakaratul maut itu dengan rasa seperti ini, ruhnya itu gampang keluar. Saking pengennya sudah gini. Tapi beda kalau dia nggak punya roja, nggak tahu nih mau kemana dan takutnya sudah karena tidak adanya hamalan, maka akan sangat sulit menolak itu. Ya. Beda lagi bahasanya, tapi kurang lebih seperti itu. Yang saya pernah pelajari, ya memang roh itu akan keluar dengan dua jalan. Ada yang memang keluar dengan sendirinya dengan panggilan ini tadi, dan ada yang dipaksa keluar karena mau tidak mau pasti keluar. Ya, kalau sudah sampai peluit panjang ditiup, selesai itu permainan. Nggak bisa kita minta lagi tambahan waktu ya. Itu main bola, Allah juga sama, nggak bisa. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa panggilan pulang dari Allah seperti inilah yang kita harapkan. Dihafal teman-temannya, biar kita ingat panggilan seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kalau malam dibaca meleleh mengetes air. Coba resapi, Allah tuh saking sayang sama kita, itu manggilnya pun seperti ini. Ya. Yang jadi masalah itu kitanya. Sudah tahu ada panggilan pulang seperti ini, kadang-kadang suka nyari ribet. Masuk kayak gini. Ya. Sudahlah kecil, masuk ke labirin yang besar, nggak tahu arah. Suka coba, suka istilahnya itu menantang. Hidup itu kalau nggak ada tantangannya nggak hebat. Akhirnya kalau nggak ada cicilan nggak semangat kerja. Astagfirullah ya. Kalau sudah ada cicilan, kerjamu buat cicilan aja, bukan buat yang lain kan gitu ya. Kita tuh akhirnya kalau ada cicilan yang dipikir cicilan aja gitu ya. Iya. Nah, itu salah satu. Kita tuh suka nantang, suka coba-coba, dan kadang suka ngeliat kebanyakan orang. Suka lihat orang tuh ramenya apa, senengnya apa. Dan kita lihat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan di surah Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti persangkaan. Manusia itu kebanyakan ngikutin prasangka. Kayaknya gini deh,
kayaknya gitu deh, mungkin ini, mungkin itu, terus saja seperti itu. Dan ini kebanyakan manusia. Allah sudah ngasih tahu yang banyak itu kebanyakan menyesatkan. Hati-hati dengan kalimat saya ikut orang banyak saja, takutnya ke sini. Harusnya diikuti apa? Orang yang tahu, bukan orang yang banyak. Karena orang yang banyak belum tentu tahu. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Yang dimaksudkan di sini adalah prasangka tadi. Karena seburuk-buruknya dusta adalah prasangka, kan begitu. Ya, atau prasangka itu sebenarnya udah bagian dari dusta. Nah, ini yang harus kita garis bawahi agar kita nggak salah, nggak lupa jalan pulang kita. Ya, pedoman jalan pulang kita itu apa? Kalau tadi panggilan pulang, sekarang jalan pulang. Yang sering kita baca dan yakin semuanya hafal. Walaupun ayatnya nggak saya kasih garis, pasti bisa baca. Tapi saya nggak dapat, jadi saya kasih saja ayatnya. Kenal dengan ayat ini? Ya. Hafal ya? Ya, insya Allah hafal. Ihdinas shiratal mustaqim. Ini surah apa ya? Al-Fatihah. Sudah hafal ya, alhamdulillah. Iyalah hafal, dibaca tiap hari ya. Ini adalah jalan pulang kita. Ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus itu di mana? Jalan tol. Bukan ya. Ini maknanya maknawi, bukan secara lugawi ya. Makna jalan lurus ini bukan berarti lurus lempeng, bukan. Ya. Kalau mau lebih jelas apa yang dimaksud dengan shiratal mustaqim tadi adalah kita lihat ayat berikutnya, yaitu adalah selain dari sirat orang-orang yang maghdu dan juga orang-orang yang dolin. Ya. Jadi yang dimaksud dengan shiratal mustaqim tadi adalah shiratal ladzina an'amta alaihim, sirat orang-orang yang diberi nikmat atasnya, bukan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan orang-orang yang sesat. Al-maghdubi itu adalah dimurkai oleh Allah, dan ad-dallin itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi syaratnya jalan lurus itu bukan jalan yang dimurkai dan juga jalan orang yang sesat. Supaya lebih gampang memahaminya, kita ambil definisi ini dari perkataan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan atau menafsirkan ayat ini menyandingkannya dengan makna taubat. Kata beliau, taubat itu adalah kembali kepada Allah. Masuk ya kepada ayat tadi, irji'i, balik, pulang, kembali. Jadi taubat itu adalah kembali kepada Allah dan berlepas diri. Jadi kalau taubat itu satu, kita kembali kepada Allah, yang kedua harus berlepas diri, jauhi gitu. Kelompok manusia ada dua kelompok yang harus dijauhi. Adalah kelompok yang pertama tadi al-maghdubi ya, maksudnya kalau maghdu aja nggak nyampe ya. Maghdubi yang dimurkai oleh Allah, asal katanya ghadab, marah. Dimurkai oleh Allah, al-maghdubi. Dan siapa yang dimurkai oleh Allah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi? Adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal.
kalau gitu saya nggak usah menuntut ilmu ya, nanti kena maghdubi. Karena kalau berilmu nggak beramal dimurkai sama. Ya, kalau milihnya nggak berilmu biar nggak dimurkai, masuk ke kelompok kedua, yaitu ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Apa itu orang-orang yang sesat? Menurut beliau adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Pakai prasangka tadi. Ini kenapa dilakukan? Baik kok kayaknya. Ya. Yang penting kan baik, nggak ganggu orang lain. Itu prasangka. Harus jelas ini yang merintahin siapa, ya gitu. Itu yang dinamakan ilmu. Pilihannya jadinya untuk yang tidak dimurkai dan tidak sesat adalah senantiasa menuntut ilmu dan senantiasa beramal dengan ilmu tersebut. Ketika amal itu hadir, berarti kita cari ilmunya. Ketika ilmu itu hadir, kita cari kesempatan untuk mengamalkannya. Udah, beres. Ya, clear jadinya antara yang berilmu dan beramal. Ya, jangan sampai kita taubat kembali kepada Allah tapi masih berada di antara dua kelompok ini, yaitu berilmu tidak beramal, dan yang kedua beramal tadi tidak berilmu. Ini adalah jalan pulang sebaik-baik jalan, sehingga kita bisa pulang sebagai an-nafsul mutmainnah dan masuk ke dalam golongan hambanya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Mudah-mudahan itu yang menjadi jalan kita, sehingga kita semuanya paham bahwa setiap dari diri kita itu senantiasa akan berjalan ke sebuah tempat yang dimana tujuan kita itu hanya ada dua. Kalau enggak keduanya, naudzubillah. Ya. Saya yakin di sini nggak ada yang pengen masuk neraka, betul ya? Kalau ada ngacung, ya nggak ada. Tapi kalau ditanya mau masuk surga nggak mau. Kalau sekarang mau nggak? Nanti dulu. Karena belum ada jaminan. Nah, jamaah masalah rahmatullah, jamaah ngetam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang paling penting dari diri kita sekarang itu adalah senantiasa menuntut ilmu. Jadikan jalan menuntut ilmu adalah jalan hidup kita, dan jadikan setiap perjalanan kita niatnya adalah menuntut ilmu. Bahkan mungkin ketika misal safar ke tempat-tempat yang biasanya kita bukan biasa ya, yang bukan kita biasa datangi, niatkanlah cari ilmu di tempat tersebut, karena kita tidak tahu umur kita ini sampai kapan, ya. Dan di tempat mana kita selesai atau dipanggil pulang. Dan salah satu cita-cita dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah wafat dalam niat menuntut ilmu. Padahal beliau adalah ulama. Niat beliau itu wafat dalam menuntut ilmu. Jadi sepanjang hidup beliau tidak pernah lepas dari niat menuntut ilmu. Insya Allah semuanya sudah tersedia. Tinggal kitanya mau kapan, mau kemana. Majelis ilmu sudah banyak. Kalau mau ngetam insya Allah tiap Senin malam hari ini. Ya, nanti insya Allah akan ada kajian selain dari kajian seperti ini ya. Ada tema-tema yang lain. Niatkan minimal 1 kali 1 pekan. Syukur-syukur bisa setiap pekan. Ya. Dan kembali ke zaman dulu saja caranya. Cari yang duduk tatap muka. Ya. Kalau di YouTube tuh
sulit ya, kadang-kadang kepotong sinyal ya, kepotong wifi, dimatiin tetangga. Kadang-kadang juga habis lihat tiba-tiba chat masuk, terbuka chatnya, selesai kajian kan gitu. Kalau duduk begini kan enak ya, kopinya ada ya, keripiknya ada. Doakan mudah-mudahan nasi padang minggu depannya. Baik teman-teman semua, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas hari ini ya. Jikapun ada yang kurang itu dari saya pribadi, dan jikapun ada yang lebih dan memberikan manfaat, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari keberkahan dari amalan-amalan kita. Berdoalah kepada Allah untuk senantiasa kita diberikan taufik dan hidayah dan dalam menuntut ilmu, dan pulangnya menambah rasa khasyah atau rasa takut kepada Allah, sehingga kita senantiasa bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.